Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan tingkat 2 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dr. Marlin Pangihutan Marpaung MSc. Saat ini kami bertugas sebagai Wideswara Ahli Utama di Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kepemimpinan Nasional dan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lembaga Administrasi Negara. Saat ini kami banyak mengampu di pelatihan kepemimpinan tingkat nasional 1 dan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, seperti marketing sektor publik, learning organization, organisasi adaptif, kepemimpinan transformasional, digital learning, dan masih banyak lagi. Selamat datang di pembelajaran kita hari ini dengan judul marketing sektor publik. Dewasa ini, transformasi signifikan sektor publik sangat dituntut oleh pemerintah. Bagaimana mendekatkan pemerintah kepada stakeholders-nya, pemerintah kepada masyarakat, melalui program-program kebijakan, kemudian melalui terobosan-terobosan. Marketing sektor publik di pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 terfokus kepada beberapa hal. Yang pertama, membekali peserta dengan beberapa strategi unggul mengembangkan marketing sektor publik di instansi pemerintah. Yang kedua, ini juga kita memberikan pengembangan wawasan kepada peserta melalui best practices, contoh-contoh di pemerintah publik, contoh-contoh di swasta, bagaimana mengelola marketing sektor publik. Yang ketiga, dalam mata pelatihan ini juga peserta dibekali dengan berbagai tools, alat-alat yang dalam hal ini yang paling up to date kita gunakan di sini adalah marketing mix 4P1C atau marketing mix 7P. Dua ini dibahas secara tuntas dalam marketing sektor publik. Dua hal lagi yang kita bahas adalah bagaimana membangun branding lembaga, branding institusi, supaya publik mengenal lembaga kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengelola social marketing, yang di dalamnya juga ada membangun pemahaman masyarakat terkait dengan peran serta dari lembaga kita di lingkungan instansi publik atau lingkungan masyarakat. Kalau kita bicara social marketing, ini menyangkut dunia masyarakat, dunia halayak ramai. Jadi kalau kita bicara bagaimana mengelola social marketing, sebenarnya bagaimana mengelola tata kehidupan sesuai dengan rambu-rambu kebijakan yang ditetapkan, nilai-nilai norma itu yang kita kembangkan. Tentu tidak semua nilai norma masyarakat kita kembangkan dalam social marketing. Tentu social marketing di dalam konteks marketing ini menekankan apa saja peran pemerintah di dalam mengembangkan, membangun social marketing. Contohnya, membangun nilai, mengembangkan kepatuhan akan standar hukum, itu bagian dari social marketing yang kita kembangkan. Kalau kita bicara pemerintah, tentu kita bicara ada struktur kebijakannya. Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan kepemimpinan tingkat 2, yang dalam hal ini kalau kita bicara Undang-Undang 5 2014, Anda termasuk kelompok jabatan pimpinan tinggi, yang dalam hal ini Pratama. Kendala-kendala yang banyak kita hadapi di masyarakat sekarang adalah pola mindset, pola komunikasi, dan masih adanya budaya birokrasi yang kental di tengah-tengah kita. Ini menjadi faktor penghambat bagaimana kita sebagai pemimpin strategis. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai peserta PKN 2, jangan takut melakukan terobosan. Melalui terobosan-terobosan itu nanti, penghambat-penghambat di marketing sektor publik yang selama ini terkesan kaku, formal, mahal, tidak bisa digunakan, itu bisa kita terobos. Jadi dengan adanya proyek perubahan ini, memasarkan proyek perubahan ini kepada stakeholders kita, itu menjadi langkah awal dalam membangun komunikasi marketing sektor publik pada masyarakat. Kalau kita bicara sektor publik, sebagai contoh saja di DKI, yang sekarang menjadi protokol kepresidenan, dia itu melakukan terobosan-terobosan penting. Dalam hal ini bagaimana membangun pola pikir masyarakat, ketergantungan pada pemerintah gitu. Dia membangun bagaimana kelurahan, kecamatan, itu sistem itu membangun sistem akuntabilitas dan sangat berhasil. Dan ini menjadi model di DKI dan bahkan di Jawa Barat, menjadi percontohan. Ini contoh-contoh saya kira yang best practice yang bagus, yang bisa direplikasi di tempat-tempat yang lainnya. Pulau Jawa sebagai contoh, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu banyak kasus-kasus bagaimana memasarkan program pemerintah kepada kelurahan-kelurahan
untuk menumbuh kembangkan inovasi. Karena salah satu di proyek perubahan itu isinya adalah bagaimana merubah kondisi sekarang ke kondisi ideal melalui terobosan inovasi. Nah, di terobosan inovasi inilah peran marketing sektor publik. Bagaimana memasarkan inovasi-inovasi ini kepada sektor publik. Dalam hal ini stakeholders-nya. Apakah dia tokoh masyarakat, apakah dia tokoh agama, apakah swasta, dan sebagainya. Nah, hal yang berhasil contohnya di Bantul, itu bagaimana proyek perubahan itu mengubah atau memotivasi masyarakat untuk bertanam. Yang tadinya di Bantul itu daerah tandus, menjadi satu kecamatan, satu kelurahan yang penghasil lele, penghasil sayur-sayuran, itu sangat-sangat bagus. Di Kota Pontianak sebagai contoh, dulunya memang kita tahu Kota Pontianak itu dengan gesitnya gubernurnya, di situ bagaimana peran Satpol PP dalam menertibkan. Jadi kalau di Pontianak itu, setiap pagi dan setiap sore itu, pedagang-pedagang di kaki lima itu banyak sekali. Tapi dengan adanya proyek perubahan itu, mereka ditata. Di jam-jam tertentu, sampahnya dikelola, bagaimana penataannya. Jadi peran Satpol PP di Kota Pontianak itu sangat-sangat bagus. Di Kalimantan Timur, sebagai contoh, bagaimana kontribusi dari perparkiran, bagaimana peningkatan PAD dari kontribusi perparkiran itu, mengelola parkirnya itu juga. Nah, ini bentuk-bentuk kalau secara kasat mata kita melihat agak sulit kalau tidak mampu dipasarkan konsep-konsep perubahan tadi kepada masyarakat. Karena dengan adanya proyek perubahan ini, kita membangun ownership. Saya kira setiap masyarakat juga pengen kotanya, daerahnya, itu bagus dan membantu pemerintah. Jadi jangan kita melihat masyarakat atau stakeholders kita dari pola pikir negatif. Mereka bersama kita juga sebagai mitra masyarakat, mitra pemerintah untuk bersama-sama membangun. Nah, ini kesempatan yang bagus saya kira bagaimana kita mengaktualisasikan marketing sektor publik ini supaya publik itu mengenal sepak terjangnya pemerintah di dalam membangun NKRI. Kalau kita bicara peserta pelatihan kepemimpinan tingkat 2 menghasilkan pemimpin yang strategis. Apa itu pemimpin strategis? Adalah pemimpin yang secara strategis mampu melihat atau mengembangkan potensi-potensi keunggulan lembaganya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, manfaat kepada masyarakat adalah terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang selama ini masyarakat, tokoh agama itu merasa sinis kepada pemerintah. Pemerintah tahu apa, tapi dengan adanya marketing sektor publik ini, kita membangun jaringan, kita membangun kedekatan, kita memotivasi peserta atau masyarakat untuk aktif membangun. We cannot build a country alone. We have together. Itu prinsip salah satu dari marketing sektor publik. Jadi tidak lagi di kita pemerintah ini pendekatan yang struktural. Ini dari pemerintah kepada masyarakat, Anda harus menerima, tidak. Jadi bagaimana dalam perencanaan, dalam eksekusi program, dalam pengembangan, bahkan dalam evaluasi, kita libatkan peserta. Itulah jantung dari marketing sektor publik. Jangan menjadi dewa-dewa di pemerintah yang memaksakan kehendak kepada masyarakat. Proyek perubahan is a product, proses dan produk. Tapi tidak berarti apa-apa kalau tidak mampu dipasarkan. Jadi marketing sektor publik ini adalah bagaimana strategi-strategi memasarkan konsep terobosan inovasi tadi, supaya keberhasilan peserta tidak hanya menyelesaikan proyek perubahannya, tetapi mampu meyakinkan, mampu memotivasi, mampu mendorong stakeholders-nya. Tentu segmentasi stakeholders sangat ada ya, segmentasi stakeholders pariwisata, di perindustrian, di perdagangan, di pertanian tentu. Nah, bagaimana potret stakeholders? Nah, jadi kalau Bapak Ibu peserta pelatihan tingkat 2 ini melihat, biasanya manajemen proyek perubahan itu ada dua, ada di rancangan dan ada di penerapan. Di rancangan itu, yang sering kita namakan dengan rancangan proyek perubahan, kita bekali ini, manajemen sektor publik kita bekali. Jadi Anda kalau mau berkolaborasi dengan stakeholders begini, caranya, strategi ini, alat ini, segala kita bicarakan. Nah, kemudian di ujian nanti di seminar akhir, kita lihat kembali, apakah contoh ada perubahan dari stakeholders? Apakah ada dukungan stakeholders? Bagaimana dukungan sumber dayanya itu? Yang tadinya menurut kita dia menolak. Banyak sekali kasus yang kita temukan di proyek perubahan ini, yang tadinya menurut kita, individu, lembaga, kelompok masyarakat itu tidak mendukung, tapi setelah adanya marketing sektor publik, mereka menjadi mendukung penuh. Mereka ikut serta. Satu kasus di Palu yang kami lihat adalah membangun jembatan dan membangun rumah kepada warga yang miskin. Yang selama ini, ya itu terserah pemerintah. Kami hanya menerima saja. Tapi dengan adanya contoh dari pemerintah dan swadaya dari masyarakat membantu sendiri. Pemerintah hanya menyediakan 2 rumah. Contoh, pola, tetapi sudah ada 100 rumah yang terbangun. Itu dari hasil proyek perubahan. Artinya apa? Tokoh masyarakat, tokoh agama sudah terbangun.
mau berkomunikasi. Itu gara-gara atau kontribusi dari terobosan dari marketing sektor publiknya. Hanya memang sektor publiknya itu harus kita hati-hati. Sektor publik yang mana menjadi primary stakeholdersmu dan secondary stakeholders dan sebagainya. Karena dalam pemerintahan juga pasti ada kompetisi. Kompetisi secara institusi, kompetisi secara jabatan, bahkan kompetisi secara individu. Kalau kita katakan tidak ada kompetisi, itu business as usual. Kita kembali kepada comfort zone. Dalam era sekarang adalah era ketidakpastian, era ambiguity. Bagaimana kita mampu. Jadi kalau kita bicara satu lembaga sebagai contoh, jangan pastikan hanya lembaga Anda yang bertanggung jawab tentang itu. Pasti ada lembaga lain juga yang terkait. Oleh karena itu, mengapa penting? Ini ada dua hal yang saya melihat. Pertama adalah menumbuh kembangkan eksistensi satu lembaga itu sesuai dengan keberadaan atau tujuan institusi dari lembaga itu. Yang kedua, sebagai alat untuk melihat terobosan-terobosan apa dari lembaga itu kepada stakeholders-nya, kepada yang membutuhkannya, masyarakat yang membutuhkannya. Jadi tidak pas kalau kita katakan sektor publik tidak ada kompetisi, harus ada kompetisi. Namun, bagaimana mengelola kompetisi itu tentu kompetisi yang sehat, tumbuh kembang. Kita lihat di pemerintahan ada kementerian yang digabung, dipisah, digabung, dipisah, dihilangkan LPNK. Itu mengapa? Karena mungkin dia tidak mampu bersaing dalam sektor publiknya gitu. Jadi pastikan kita sektor publik ini berkompetisi secara positif sesuai dengan tusi dari kita masing-masing. Kalau kita lihat ASN kita, PNS kita dengan 5 tahun terakhir ini adalah ASN milenial yang dominan berbasis teknologi. Ini tantangan. Jadi bagaimana kebutuhan pola marketing sektor publik dari pimpinan yang tidak selaras dengan pola marketing sektor publik dari bawahan gitu. Oleh karena itu, pimpinan bisa mengalah, bawahan bisa belajar. Jadi perlu dipetakan bagaimana pola marketing sektor publik satu lembaga itu, kemudian ditentukan bagaimana mekanismenya, pelaksanaannya. Oleh karena itu, marketing sektor publik itu sangat esensial saya kira. Jadi tantangan-tantangan tadi itu tantangan-tantangan psikologis, tantangan-tantangan pola pikir, itu akan kita bisa atasi kalau benar-benar kita melakukan terobosan dalam marketing sektor publik. Kami sangat menyarankan ada 4 pertanyaan yang sering kami berikan kepada peserta terkait dengan mata pelatihan marketing sektor publik. Setelah Anda mempelajari dari ASN unggul tadi, dari referensi, dari paparan, apa esensi marketing sektor publik yang Anda dapatkan? Yang kedua, bagaimana komentar tanggapan Anda terkait dengan substansi tersebut? Jadi kita memotivasi dia untuk berkreasi kesesuaian, ketidaksesuaian kepada dunia kerja dia atau kepada perubahan dia. Pertanyaan ketiga, lesson learn apa yang Anda dapatkan dari mata pelatihan marketing sektor publik untuk meningkatkan kepemimpinan strategis Anda? Dan yang super terakhir adalah bagaimana menerapkan esensi dari marketing sektor publik dalam proyek perubahan Anda dan dalam lingkup instansi Anda. Karena harapan kita, esensi dari marketing sektor publik ini tidak hanya untuk tujuan kebutuhan dari penyelesaian perubahan, tetapi juga dapat diterapkan di dunia kerja peserta masing-masing. ASN unggul, top Marotot.